Bapak Ibu Guru, jumpa lagi dengan saya Natalia Seran di channel YouTube saya. Saat ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang ditanyakan kepada saya di kolom komentar di channel YouTube saya. Pertanyaan pertama, untuk pertanyaan pertama dari Ibu Siti, cara mendapatkan nomor energi itu dari mana, Kak? Kemudian, pertanyaan yang kedua dari Ibu Susiawati. Ibu ini guru prakarya dan kewirausahaan. Lulus PPG Ekonomi, terus jam ibu tidak cukup 24 jam. Karena sekolah ibu terpencil dan kecil juga rombelnya sedikit, tapi di sekolah tersebut ibu guru tunggal, apakah tunjangan ibu nantinya akan cair? Mohon pencerahannya karena ibu kadang-kadang masih ragu. Kemudian, yang ketiga pertanyaan dari Ibu Pianika. Beliau menanyakan, saya bingung nanti sertifikasi saya nanti bisa cair atau tidak. Karena saya ijazah matematika, lulus serdik matematika, dan lulus P3K Mapeltik. Apakah nanti bisa cair serdik saya? Terima kasih. Nah, Bapak Ibu, masih ada banyak lagi pertanyaan yang akan saya jawab di sini. Sebelum saya menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, saya minta kepada Bapak Ibu untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube saya, sehingga saya semakin semangat untuk membagikan informasi-informasi terkait PPG dalam jabatan. Nah, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama dari Ibu Siti, cara mendapatkan nomor registrasi guru. Jadi, Bapak Ibu yang sudah mendapatkan surat keterangan lulus dari LPTK masing-masing, sudah saya sampaikan di video saya sebelumnya bahwa Bapak Ibu sudah harus menemui operator sekolah untuk mengentry nomor sertifikat dan tanggal sertifikat di Dapodik ya Bapak Ibu. Nah, setelah operator mengentry sertifikat, nomor sertifikat dan tanggal sertifikat di Dapodik, kemudian setelah Bapak Ibu menerima sertifikat pendidik milik Bapak Ibu dari LPTK masing-masing, dengan sendirinya Bapak Ibu NRG itu akan terbit. Jadi tanpa dengan Bapak Ibu entry nomor sertifikat dan tanggal sertifikat dan tidak pun untuk NRG ini nanti otomatis akan terbit di info GTK. Jadi yang Bapak Ibu lakukan sekarang, bolehlah Bapak Ibu yang sudah menyampaikan kepada operator untuk mengentry nomor sertifikat dan tanggal sertifikat di Dapodik. Kemudian silakanlah Bapak Ibu menunggu untuk Bapak Ibu mendapatkan sertifikat pendidik dari LPTK masing-masing. Kemudian silakanlah Bapak Ibu menunggu lagi untuk terbit NRG. Jadi bagi Ibu Siti, cara mendapatkan energi itu cukup Bapak Ibu menunggu saja kapan terbitnya energi. Yang terpenting Bapak Ibu sudah mengentry nomor sertifikat dan tanggal sertifikat di Dapodik ya. Jadi silakan menunggu terbitnya energi ini. Bisa saja dalam tahun 2024 ini, tetapi berdasarkan pengalaman saya dan teman-teman yang telah menyelesaikan PPG, energi ini terbit maksimalnya 1 tahun setelah kita menyelesaikan PPG dalam jabatan atau setelah kita lulus PPG dalam jabatan. Jadi kemungkinan energi Bapak Ibu ini akan terbit di tahun 2025 Bapak Ibu, di tahun depannya lagi. Kemudian Bapak Ibu juga akan menerima tunjangan profesi guru ini di tahun 2025 karena harus berdasarkan tahun anggaran. Jadi terhitung dari Januari hingga Desember. Tapi yang ingin saya sampaikan, Bapak Ibu tidak perlu khawatir kapan Bapak Ibu menerima tunjangan. Ini yang terpenting sudah saya sampaikan juga di video saya sebelumnya bahwa yang harus Bapak Ibu perhatikan adalah jam pembelajaran. Oke? Kemudian kita kembali lagi bahwa untuk energi itu otomatis nanti akan terbit di GTK. Jadi silakanlah Bapak Ibu menanti, harus bersabar karena masih banyak lagi tahapan-tahapan yang akan Bapak Ibu lalui sampai tunjangan profesi guru Bapak Ibu akan cair ya. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Baiklah, untuk pertanyaan yang kedua saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Susiawati. Nah, di sini Ibu Susiawati menanyakan, Ibu ini guru prakarya dan kewirausahaan. Lulus PPG Ekonomi, terus jam Ibu tidak cukup 24 jam karena sekolah Ibu terpencil dan kecil rombelnya. Dan kemudian Ibu guru tunggal, apakah tunjangan Ibu nanti akan cair? Oke, baiklah. Dari Ibu Susiawati. Untuk Ibu Susiawati, Ibu tidak perlu khawatir karena prakarya dan ekonomi ini linear. Jadi, Ibu bisa mengajar 2 mata pelajaran ini, baik Ibu bisa mengajar prakarya dan juga Ibu bisa mengajar ekonomi. Dan di sekolah Ibu ini merupakan guru tunggal, maka Ibu tidak perlu khawatir untuk masalah
TPG cair atau tidak, karena otomatis untuk Ibu Susiawati ini nanti TPG-nya tidak akan bermasalah karena Ibu merupakan guru tunggal, kemudian juga mata pelajaran prakarya linear dengan ijazah ekonomi, maka untuk masalah Ibu ini aman. Jadi untuk Ibu Susiawati ini aman ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan dari Ibu Fiani Kase. Dari Ibu Fiani Kase, nah di sini Ibu ijazahnya matematika, maka serdiknya juga pasti matematika karena sidang studi itu harus berdasarkan ijazah yang kita miliki Bapak Ibu. Tetapi Ibu Fiani ini lulus Mapel TIK, tetapi Ibu Fiani ini P3K lulus Mapel Tik. apakah nanti bisa cair sertifikatnya atau tidak? Oke, baiklah Ibu Fiani. Jadi untuk masalah Ibu ini kita harus perhatikan kode mata pelajaran dengan kode sertifikat pendidik yang Ibu terima ya. Kita akan cek di linearitas dulu. Jadi berdasarkan Kepmen nomor 262 tahun 2022 di sini dikatakan bahwa mata pelajaran informatika sekolah menengah pertama atau bentuk lain yang sederajat dan sekolah menengah atas atau SMA atau MA atau bentuk lain yang sederajat pada kelas 10 diampu oleh guru yang mempunyai kualifikasi akademik sarjana dan atau sertifikat pendidik bidang atau keahlian sebagai berikut: ilmu komputer, informatika, kemudian teknologi informasi dan komunikasi, dan berikutnya adalah matematika dan ilmu pengetahuan alam. Ibu Fiane, nah di sini matematika dan ilmu pengetahuan alam atau IPA atau sains. Untuk masalah dari Ibu Fiane, nah di sini dikatakan yang linear dengan yang memiliki kualifikasi akademik sarjana atau sertifikat pendidik bidang keahlian matematika dan ilmu pengetahuan alam, maka itu bisa linear. Tetapi kalau misalnya ijazah Ibu Fiane adalah pendidikan matematika, maka info GTK Ibu Fiane ini nanti tidak akan valid. Jadi saran dari saya, silakanlah Ibu Fiani, bolehlah Ibu Fiani mengajar juga TIK, dan Ibu Fiani juga silakan sampaikan kepada Wakasek kurikulum sehingga Ibu Fiani diberikan jam matematika. Itu adalah solusinya sehingga pada saat pencairan TPG nanti Ibu Fiani bisa lancar dan info GTK Ibu Fiani ini bisa valid karena di sini untuk kualifikasi akademik sarjana yang linear dengan mata pelajaran informatika di sekolah itu adalah selain ilmu komputer, informatika, TIK, itu adalah matematika dan ilmu pengetahuan alam atau sains. Tetapi di sini tidak disebutkan bahwa pendidikan matematika itu linear dengan mata pelajaran informatika. Jadi saran dari saya, silakan mulai sekarang Ibu Fiani sampaikan kepada Ibu Wakasek kurikulumnya, Bapak atau Ibu Wakasek kurikulumnya, sehingga beliau bisa memberikan Ibu Fiani jam pelajaran matematika. Oke Ibu Fiani, mulai cari solusi sehingga di tahun ajaran baru ini Ibu Fiani sudah mendapatkan 24 jam dan linear dengan sertifikat pendidik milik Ibu Fiani. Oke, baiklah Bapak Ibu Guru. Jadi saran saya Bapak Ibu Guru yang belum mendapatkan cukup jam mengajarnya 24 jam dan juga mengajarnya belum sesuai sertifikat pendidik milik Bapak Ibu semuanya, jangan panik dan jangan khawatir. Saran saya Bapak Ibu juga sebaiknya silakan mintalah jam P5 kepada Bapak Ibu Wakasek karena linear dengan ijazah yang Bapak Ibu miliki. Oke. Kemudian silakanlah Bapak Ibu mulai dari sekarang cari caranya mintalah jam kepada Bapak Ibu Wakasek sehingga linear dengan sertifikat pendidik milik Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, jangan panik karena masih banyak lagi waktu. Usahakan di tahun ajaran yang baru ini Bapak Ibu sudah mendapatkan 24 jam mengajar yang linear dengan sertifikat milik Bapak Ibu. Oke? Sehingga pada tahun anggaran 2025 nanti Bapak Ibu bisa lancar-lancar saja mendapatkan tunjangan profesi guru dan juga sehingga info GTK Bapak Ibu tidak akan bermasalah setelah Bapak Ibu mendapatkan nomor registrasi guru. Bapak Ibu tetap semangat, silakanlah mencari solusi dari permasalahan yang
Bapak Ibu hadapi, dan silakanlah melakukan pendekatan dengan Bapak Ibu Wakasek kurikulum di sekolah Bapak Ibu. Saya doakan semoga Bapak Ibu semuanya bisa mendapatkan 24 jam pelajaran dan linear dengan sertifikat pendidik milik Bapak Ibu. Oke, dan Bapak Ibu yang pertanyaannya belum sempat saya jawab di video ini, saya akan menjawabnya Di video selanjutnya. Dan kemudian Bapak Ibu yang belum sempat bertanya atau Bapak Ibu yang ada pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada saya, silakanlah sampaikan di kolom komentar sehingga saya bisa menjawabnya di video saya selanjutnya. Oke, tetap semangat, sampai jumpa di video selanjutnya.